Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy karena Inter ngebantai Udinese 4-0 sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, kemarin pagi ini luar biasa. Inter membantai Udinese 4-0 dan bukan masalah membantainya sahabat Bob. Bagaimana permainan Inter, bagaimana chemistry antar pemain ini luar biasa. Bahkan Bisek ya, pemain yang jarang bermain, diberi kesempatan, dia menunjukkan penampilan yang luar biasa. Ini anak muda ya. Nah, makanya kalau sahabat-sahabat Bob pernah nonton video gue sebelum-sebelumnya bahwa waktu Bisek dibeli, ya gue pernah bilang bahwa yakin ini pemain pasti akan menjadi pemain top di Inter kalau dia diberi kesempatan. Dan akhirnya kemarin dia membuktikan diri dan tidak canggung bermain di San Siro ya, penuh 73.000 orang dan dia menunjukkan kualitasnya. Ya, Bastoni setelah kembali dari cedera dan dia juga menampilkan peak performance ya. Kalau Acerbi kita udah nggak usah tanya lagi sahabat Bob, ini adalah pemain senior yang selalu memberikan 1000% buat Inter. Nah, kita sedikit akan berbicara tentang Di Marco. Di Marco ya, ini selalu menunjukkan kualitasnya. Ini adalah pemain sayap kelas dunia. Bahkan ya dia udah masuk, mungkin kalau menurut gua siapa ya yang sama dengan Di Marco. Ini mungkin ada beberapa, tapi Di Marco benar-benar menunjukkan kualitasnya, bagaimana dia membuka ruang, bagaimana dia berlari dari bawah ke atas. Ini luar biasa. Bahkan ya ibaratnya umpan-umpan dia yang disundul oleh si Toro tapi membentur tiang gawang ya, bagaimana golnya Thuram berasal dari dia ya, Bastoni, Di Marco ke Mkhitaryan langsung umpan ke Thuram. Ini luar biasa ya. Jadi benar-benar kita mendapatkan pemain-pemain yang luar biasa. Darmian jangan kita tanya lagi. Kalau kita berbicara Darmian, bagaimana fans Inter tidak ada yang menyambut dia dulu di bandara waktu dia datang ke Inter ya. Tidak ada yang peduli gitu loh. Pemain biasa. Tapi apa yang dia tunjukkan kali ini? Nah, kalau kita berbicara sedikit Hakan, ya kemungkinan dia yang akan menjadi man of the match kemarin ya. Memang dia yang menjadi man of the match. Ya, dia mencetak gol, dia memberikan assist ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Hakan, ya, tapi kita berterima kasih dulu sama kakak tiri kita, sahabat Bob, Milan ya. Milan yang sudah cuma-cuma memberikan si Hakan, tetapi selama 3 musim di Inter dia menunjukkan konsistensi. Itu yang tidak dia lakukan di Milan, sahabat Bob. Kenapa? Sekarang dia melakukan sebagai seorang regista. Ya, seorang regista bukan gampang ya, dari gelandang serang tiba-tiba lebih dalam ke belakang, dan dia membuktikan diri bagaimana kengototan dia, intensitas dia, dan jangan lupakan umpan-umpan akurat dia juga luar biasa sahabat Bob. Jadi kita beruntung mendapatkan yang namanya Hakan. Kalau Mkhitaryan kita tahu ini adalah senjata rahasia, bahkan seorang pemain muda ya, Pratesi pun menjadi cadangannya Mkhitaryan. Mkhitaryan yang akan berumur 35 tahun, tetapi terus kualitasnya adalah kelas dunia, sahabat Bob. Dan Barella kita jangan lupa, ini adalah pemain yang luar biasa dan sudah sangat dewasa, matang, dan benar-benar membuat lini tengah Inter tuh semakin hidup. Jadi ya, kalau kombinasi trio gelandang kita ini mungkin yang salah satu yang terkuat di Eropa, sahabat Bob. Jadi bukan gua aja yang bilang, bahkan Capello, macam-macam. Jadi memang bisa kita melihat gitu loh. Nah, apalagi kita punya cadangan yang mewah. Ada Pratesi, ada Sensi, ada Aslani gitu loh. Jadi benar-benar ini keberuntungan buat kita, sahabat Bob, sebagai fans Inter. Nah, di depan tidak ada no debat ya. Kita bicara Thuram yang mencetak gol dan juga Lautaro ya. Lautaro ya, si Sensi yang bawa bola dari bawah terus diumpan ke Lautaro dan lepas, ternyata mantul ke kaki pemain lawan, mantul ke
Martinez, dan Martinez membawa bola dari tengah, sahabat Bob, dan di depan garis garis gawangnya Udinese langsung menghajar, jeker, gol. Ini luar biasa, sahabat Bob. Jadi kita memang benar-benar pemain-pemain Inter kemarin semua menunjukkan penampilan yang luar biasa. Dan jangan lupa di belakang Somers, ya. Somers 15 pertandingan Serie A, clean sheet 10. Ya, ini sahabat Bob, kalau kita berbicara yang namanya Somers, ya, kenapa gitu loh? Ini adalah penampilan yang luar biasa. Bahkan dia hanya memungut bola hanya ke gawang dia itu hanya waktu melawan AC Milan, Sassuolo, Bologna, ya, dan Juventus, ya. Dan dari tahun ini terbaru terjadi 94-95 bahwa Inter clean sheet 10 pertandingan dalam 15 pertandingan, ini baru kali ini. Ini luar biasa. Semoga ini bisa dipertahankan terus ya Yann Sommer, dan benar-benar ini adalah tembok baru kita, sahabat Bob. Luar biasa ya. Nah, kita nggak berbicara lagi tentang bagaimana pertandingannya, sahabat Bob. Udah nonton kemarin, yang jelas sedikit adalah bagaimana kalau kita bicara penalti itu pantas di penalti karena Lautaro ditarik bajunya dan dia jatuh ya. Terus bagaimana golnya Di Marco ya, bagaimana Hakan benar-benar ngotot terus dan memberikan umpan kepada Di Marco. Ini luar biasa. Terus juga gol yang ketiga ya, bagaimana umpan Mkhitaryan tapi adalah akselerasi di kiri Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan, Thuram ya. Dan bagaimana kalau Lautaro golnya adalah solo dia sampai di depan kotak penalti ya, sahabat Bob. Ini luar biasa. Nah, sahabat Bob, kita berbicara sedikit bagaimana pemain kemarin. Di Marco ya, Juventus tim kuat, tapi kami hanya memikirkan diri sendiri. Inilah bagusnya, sahabat Bob. Inter hanya memikirkan diri sendiri, tidak perlu memikirkan yang tim-tim lain ya. Tapi yang jelas adalah Inter luar biasa ya. Inter sekarang unggul 2 poin dari Juventus, tetapi ya dari Milan kita unggul 9 ya. Nah, Inter berkonsentrasi kepada diri sendiri. Juventus adalah tim yang kuat, seperti halnya Milan, Roma, dan Napoli katanya. Tapi kami harus fokus pada diri kami sendiri ya, daripada tim lain. Di Marco, saya senang untuk tim karena kami memiliki mentalitas yang tepat. Kami bermain bagus. Dengan bermain bagus, hasilnya pun mulai terlihat ya. Di Marco mengakui bukanlah penggemar beratnya ya, dia dibanding pemain hebat lainnya ya. Bagus, saya tidak suka perbandingan. Kita berbicara tentang para pemain yang telah menulis bagian dari sejarah. Kita berbicara tentang bek kiri hebat dalam sejarah. Tapi pada saat yang sama, saya senang dibandingkan mereka tentunya. Gitu loh, sahabat Bob ya. Kita tahu bagaimana ya dibandingkan dengan Roberto Carlos ya. Tapi ini luar biasa. Selamat Di Marco, semoga terus bisa konsisten ya, memberikan dampak yang luar biasa kepada Inter. Nah, ini Kapten Inter Martinez tidak mudah bermain setelah Juventus menang, tapi kami harus merespon katanya. Bagaimana Inter bermain dengan mudah dalam menyerang. Kami bekerja keras dalam setiap hari ya, dalam latihan. Anda bisa melihat tangan pelatih di dalamnya. Penting bagi kami untuk merespon Juve. Tidak mudah untuk selalu bermain setelah melakukan sepanjang waktu. Tetapi kami harus merebut kembali posisi teratas. Mengenai kemenangan Udinese, Martinez mengatakan kami banyak menyerang lawan dan sering memenangkan bola di area pertahanan mereka. Ini benar banget, sahabat Bob. Jadi Inter benar-benar gampang merebut bola dari mereka. Dan ini yang ditunjukkan mereka. Kami menciptakan banyak peluang. Di babak pertama kami memberikan banyak intensitas. Martinez juga berbicara mengenai perpanjangan kontrak. Saya tenang, kata si Martinez. Saya senang di sini, saya memikirkan tentang lapangan. Keluarga dan agen saya akan mengurus sisanya. Kita tunggu aja resminya Lautaro akan perpanjang kontrak ya. Nah, ini yang dibilang oleh Inzaghi. Merespon cara tim hebat lawan Udinese. Pratesi wingback bukan pilihan. Ya, 3 gol hanya dalam waktu 20 menit yang dilakukan oleh anak-anaknya Inzaghi. Inzaghi berseri-seri merespon kemenangan Inter Udinese ya. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa. Kami harus berkonsentrasi kepada diri kami sendiri. Apa yang terjadi di tempat lain seharusnya hanya menarik minat kita secara relatif. Kami terbiasa
bermain mengejar rival kami, dan terkadang juga sebelum mereka. Kami fokus pada diri kami sendiri. Dia berbicara tentang Pratesi. Sempat beredar bahwa mantan gelandang Sassuolo bahkan bisa mengisi posisi back di sayap kanan. Saya ragu apakah akan memainkannya sebagai starter atau tidak. Tetapi untuk mempertimbangkan, kami perlu pada hari Selasa mengatakan padanya bahwa dia harus tetap tenang. Dia bekerja sangat baik dalam latihan. Ya, kami sangat senang dengan dia, tapi dia juga punya Barella Mkhitaryan di depannya. Dia bekerja setiap hari untuk mendapatkan tempat. Pada akhirnya saya memilih pemain yang telah bekerja dengan baik dalam latihan. Saya akan menjaganya dalam kondisi terbaik untuk hari Selasa. Jadi Pratesi akan menjadi nanti akan menjadi starter ya. Terus pilihan adalah Dumfries dan Cuadrado, dua pemain luar biasa. Yang pertama mengalami cedera, ya. Dia tidak punya waktu untuk banyak kalau si Cuadrado nggak bisa 90 menit. Jadi untung bagi saya punya pemain seperti Darmian di posisi itu juga ya. Terus dia berbicara tentang Bisek ya. Bisek saya udah tahu ya, dia adalah pemain yang akan selalu berkembang karena saya melihat dia berlatih setiap hari, dan salut buat Bisek. Semoga dia juga. Nah ini yang membuat si pemain-pemain belakang yang lagi cedera, Pavard nih juga empot-empotan juga nih. Wah, Bisek bangin bagus nih. Nah, ini kita akan lihat nanti sahabat Bob. Pelatih Inter Milan usai kemenangan Udinese 4 bulan sempurna, tetapi penilaian bisa cepat berubah. Ya, setuju ya. 4 bulan pertama musim ini sempurna. Kami telah mencapai 2 tujuan ya, lolos 16 besar dan Piala Dunia antar klub. Kami tahu apa yang mereka wakili untuk klub ini. Mari kita terus melangkah. Kami tahu bahwa penilaian dapat berubah dengan cepat. Jadi, mari kita pertahankan. Melihat tim seperti ini merupakan kepuasan bagi saya dan staf saya yang luar biasa. Tapi pada saatnya kami harus memahami bahwa saat pertama kali kami bermain imbang, penilaian terhadap kami akan berubah sekejap. Ya, ini makanya kita percaya sama Inzaghi, dan apapun yang terjadi kita tetap akan support sahabat Bob. Semoga benar-benar Inter terus bisa menjaga konsistensi ya. Inzaghi mengatakan Napoli, Milan, dan 2 tim Roma adalah tim yang sangat kuat, berkualitas tinggi. Mereka mengalami beberapa kemunduran, namun mereka mampu mengejar ketinggalannya. Ya, kita akan lihat sahabat Bob, apalagi nanti setelah pertandingan melawan Real Sociedad, Inter akan ketemu dengan Lazio, dan ini adalah ujian lagi buat Inzaghi. Semoga Inter bisa mengalahkan Real Sociedad dan lanjut Lazio. Terus juga media Italia memuji awal musim buat Inter ya. Kenapa? 10 clean sheet dan selisih gol 30 ya. Nerazzurri telah kebobolan 5 tim ya, AC Milan, Sassuolo, Bologna, Atalanta, dan Juventus ya. Namun 10 pertandingan lainnya Yann Sommer tidak memungut bola sahabat Bob ya. Nerazzurri mencetak 4 gol ke gawang Udinese, mereka mencetak gol ke gawang Napoli. Bayangkan ya, 2 pertandingan terakhir Inter clean sheet dan mencetak 7 gol. Semua itu berarti Inter memiliki selisih gol plus 30. Berarti mereka mengungguli lawannya dengan rata-rata 2 gol per pertandingan sejauh ini di Liga. Selisih gol tertinggi berikutnya di Serie A adalah Juventus dengan plus 14. Jadi benar-benar luar biasa. Inter tim paling ganas dan juga pertahanan terbaik. Ya, seperti yang dibilang oleh Opa Marotta bahwa lini pertahanan terkuat itulah calon terkuat untuk menjadi juara. Semoga ya. Nah, ini bintang Inter Bisek ya, bermain di depan para penggemar ini luar biasa ya. Tentang bermain di San Siro ya, saya pikir ini sangat berbeda. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Ya, tentunya lebih baik bermain di kandang sendiri dibanding 2 pertandingan tandang di Liga Champions. Dengan semua fans sungguh luar biasa bisa bermain di sini. Mengenai apakah ada pemain tertentu yang membantunya menyesuaikan diri, Bisek mengatakan, saya selalu mencoba untuk berbicara dengan semua orang. Ada chemistry dan dialog dengan semua orang. Ada banyak pemain yang memiliki pengalaman. Jadi saya selalu berusaha mendengarkan semua orang dan belajar. Ada perpaduan yang bagus di lini pertahanan. Saya mencoba belajar dari mereka. Ya, dia senang banget bermain kemarin, bermain full, dan bahkan dia bisa sampai ke kotak penalti. Ini luar biasa lah. Ini strateginya Inzaghi ini luar biasa, tetapi pemain-pemainnya juga luar biasa ya. Selamat buat Bisek, semoga terus bisa menampilkan penampilan terbaik. Jadi kita udah nggak pusing
kalau ada pemain-pemain yang cedera ya sahabat Bob ya. Jadi salut dengan apa yang Inzaghi lakukan ya. Terus juga berita baik, Pavard akan segera kembali, kemungkinan nanti di melawan Lazio dia akan dibawa ya. Terus juga bintang Turki, Argentina dan Italia dinobatkan sebagai pemain terbaik ya. Ada Di Marco, Hakan dan si Lautaro sahabat Bob ya. Terus juga skuad Inter juga hari ini akan segera berlatih karena akan ketemu dengan Real Sociedad ya. Terus juga yang jelas adalah Di Marco adalah dipuji atas penampilan mewahnya ya. Memang ini luar biasa. Terus juga semua pemain-pemain dipuji, baik Thuram, Inzaghi juga dipuji ya atas penampilan Inter kemarin gitu loh. Jadi ini kita akan terus bisa melihat Inter kita yang benar-benar menunjukkan konsistensi dan intensitasnya untuk selalu bisa menang sahabat Bob ya. Kalau kita berbicara kemarin sedikit, ternyata Opa Marotta lagi mengincar fullback mantan Borussia Dortmund ya. Kalau sahabat Bob, ini Jeremy Toljan, pemain Sassuolo, ini juga pemain bagus ya. Kenapa? Karena pelapisnya si Dumfries kan hanya Cuadrado, Darmian sementara kan hanya pelapis, tetapi Inter butuh gitu. Apalagi kita juga belum tahu bagaimana situasi kontraknya Dumfries dan dia juga lagi cedera. Kita tunggu aja sahabat Bob. Toljan ini juga bagus, dia berusia 29 tahun, dulu pernah bermain di Dortmund, pemain asli Jerman ya. Dan kontraknya akan habis juga 2025. Kita tunggu aja apakah Opa akan bisa mendatangkan atau tidak, karena banyak sekali kandidat untuk sayap kanan sahabat Bob ya. Terus kita juga berbicara sedikit tentang para pemain kemarin faktanya bahwa kita akan ketemu dengan Sociedad ya. Inter wajib menang untuk menjadi juara grup, karena kita tahu kalau kita tidak juara grup, lawan-lawan ya benar-benar lawan-lawan berat ya, Real Madrid ya, ada Bayern Munchen, banyak sekali ya. Manchester City akan menunggu kita kalau kita tidak juara grup. Tapi kita akan lihatlah, semoga aja Inter benar-benar bisa memenangkan dan kita juga akan jauh lebih baik ya. Pavard mengucapkan selamat tinggal San Siro. Saya senang rasanya berada di rumah ya. Kemarin dia sampai merayakan di tengah lapangan ya, dan dia sudah sehat kelihatannya. Dan bagaimana Thuram mengerjain si Pavard ya sahabat Bob. Nah, Thuram, saya langsung akrab dengan Di Marco, Bastoni dan Barella. Adalah dua orang gila. Dalam podcast Frog Talk ya yang dilakuin oleh Andre Ronaccia, berbicara tentang hubungan dengan rekan satu tim. Kami semua kurang lebih seumuran, ada antusias yang besar dan persahabatan yang erat di antara kami. Berpakaian terbaik, Darmian pastinya. Aku suka gaya Kalha dan kadang Arna. Sensi juga berpakaian bagus. Pakaian terburuk ya Bastoni. Dia terkadang memakai pakaian sembarangan. Dengan siapa Anda rukun? Saya langsung akrab dengan Di Marco yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Lalu Kalha, Arna, dan rombongan kecil seperti Bastoni dan Barella yang merupakan dua orang gila. Pertandingan adalah perang. Ini membantu membentuk kelompok dan menciptakan keluarga kecil. Terkadang kami tidak bertemu lagi selama bertahun-tahun, namun emosi yang kuat tercipta kembali, kata si Thuram ya. Nah, sahabat Bob, OneFootball di Jerman jatuh cinta kepada Nerazzurri. Tidak ada tim di dunia yang bermain lebih baik daripada Inter. OneFootball ini adalah aplikasi di perusahaan Jerman bernama sama di dunia sepak bola. Seiring berjalan waktu menjadi salah satu referensi platform informasi olahraga bagi seluruh pecinta sepak bola dalam kisah kemenangan Inter. Kualitas sangat tinggi, saat ini saya rasa belum ada tim di dunia yang memainkan sepak bola lebih baik. Adalah komentar di aplikasi versi Jerman tentang gol sementara 3-0 yang dicetak oleh Markus Thuram kemarin malam, sahabat Bob. Luar biasa, semoga Inter benar-benar terus bisa menunjukkan kualitasnya. Dan sahabat Bob, sebelum pertandingan Inter kemarin itu ada pertandingan Atalanta melawan AC Milan. Ini lucu ya. Ini katanya KW Inter. Jadi Milan sudah sudah jiper. Ternyata benar, dan Milan sebenarnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan tapi si Muriel ya bisa menciptakan gol pakai behel ya. Pakai tumit dia mencetak gol ke gawang Maignan ya sahabat Bob. Dan akhirnya Atalanta menang, dan sekarang selisih poin Inter dengan Milan adalah 9 sahabat Bob. Dan juga tadi pagi
Ya, kemarin juga ada Frosinone Torino 0-0, terus Monza Genoa juga 1-0, terus juga Lazio juga kalah kemarin ya. Dan yang jelas adalah sahabat Bob, bagaimanapun kemarin yang jelas Juventus ya sudah menang ya. Juventus terus Verona Lazio 1-1 bukan kalah ya. Nah, terus juga kalau sahabat Bob tadi pagi juga ada pertandingan Salernitana Bologna. Nah, Bologna nih sekarang poinnya sama dengan Roma ya, 25. Dan ini udah bisa nggak tahu yang perangkat empatnya tetap Roma tapi di bawahnya adalah Bologna dan Napoli turun ke 6 ya. Karena kemarin dikalahkan Juventus dan Roma juga tadi pagi juga menahan imbang Fiorentina 1-1 dan mereka dua kena kartu merah. Lukaku, terus Zelensky, sahabat Bob. Jadi ya, kita terus fokus dengan diri sendiri, tetapi Serie A makin menarik, dan semoga Inter kita selalu terus semangat, sahabat Bob. Ya, tetap kita rayakan ya, Kapolista, dan permainan cantik, sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci variamo. Yes!